untuk bersaksi di Amerika. Terima kasih juga sudah membesuk saya di penjara. 2 Timotius 1 ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku yang di penjara karena Kristus, tetapi ikutlah menderita karena Injil, bagi Injilnya, karena kekuatan Allah. Pendeta Saifuddin resmi dilaporkan. Polisi gandeng FBI tangkap si Murtadin. Jangan harap bisa lolos, ke lubang semut pun akan dikejar. Penista agama hukumannya 6 tahun. Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Sudah lama saya pindah ke luar negeri. Sudah ada yang menyiapkan saya untuk tinggal dapat suaka politik dari Amerika, Eropa, Australia. Tapi sekarang ini, bulan ini saya sedang kabur gara-gara gonggongan anjing itu. Saya diberikan pelayanan oleh Tuhan ke Amerika sebulan ini. Pendeta Saifuddin Ibrahim terlacak di Amerika. Polri gandeng FBI untuk melakukan penangkapan. Dilansir eramuslim.com. Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Kementerian Agama atau Kemenak agar 300 ayat Al-Quran dihapus kini diburu polisi. Dari hasil penyelidikan, Pendeta Saifuddin Ibrahim diketahui berada di Amerika Serikat. Untuk menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim, Mabes Polri telah berkoordinasi dengan FBI. Ini setelah Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan polisi sudah mengetahui keberadaan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saudara Saifuddin Ibrahim saat ini berada di Amerika Serikat. Polri, dalam hal ini penyidik Barreskrim, berkoordinasi dengan FBI, Kementerian Luar Negeri, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Saat ini sedang on progress, kata Dedy di Jakarta, Jumat 18 Maret 2022. Seperti diberitakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD meminta aparat kepolisian menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menyarankan agar 300 ayat Al-Quran dihapus. Mahfud menilai pernyataan Saifuddin Ibrahim membuat gaduh antar umat beragama. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian segera menyelidiki itu, kata Mahfud Rabu 16 Maret 2022. Selain meminta polisi menangkapnya, Mahfud juga meminta agar channel YouTube-nya ditutup. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat, sambungnya. Mahfud menjelaskan bahwa ancaman hukuman bagi penodaan agama itu berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Saya ingatkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 yang dibuat Bung Karno tentang penodaan agama itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya, katanya. Mahfud mengatakan ajaran pokok dalam Islam itu Al-Quran, ayatnya sebanyak 6.666 tidak boleh dikurangi. Menurutnya, mengurangi ayat Al-Quran sama dengan melakukan penistaan terhadap Islam. 300 misalnya itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan konon bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi bertemu Allah dan sebagainya, itu menyimpang dari ajaran pokok, ucapnya. Mahfud menegaskan negara menjamin kebebasan berpendapat, tetapi yang tidak membuat gaduh, apalagi berpendapat dengan melecehkan agama lain. Bung Karno membuat PPNS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama jangan dihajar oleh masyarakat tetapi dibawa ke pengadilan. Ini kan masyarakat sekarang sudah mulai berpikir ini orang siapa ini?
Jangan, itu bawa ke pengadilan, tuturnya. Pendeta Saifuddin Ibrahim dipolisikan soal hapus 300 ayat Al-Quran. Pendeta Saifuddin Ibrahim membuat gaduh dengan pernyataannya yang meminta agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran. Pernyataan Saifuddin Ibrahim dalam sebuah video ini menuai kecaman sejumlah pihak, salah satunya Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD dalam tayangan YouTube berjudul Tanggapan Menko Polhukam terkait pendeta Saifuddin Ibrahim mengecam pernyataan Saifuddin Ibrahim ini dan meminta polisi untuk mengusutnya. Kini pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian karena ucapannya yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus. Saifuddin Ibrahim dilaporkan oleh Muhammad Firdaus Oibowo. Laporan itu terregister dengan nomor TBL /B/526/3/2022 SPKT Polres Tangerang Selatan /Polda Metro Jaya tertanggal 17 Maret 2022. Dalam laporan tersebut, Saifuddin Ibrahim dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 Jungto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Alasan saya melaporkan Saifuddin Ibrahim karena berkali-kali menghina agama Islam. Agama Islam kan perangkatnya itu Nabi, Al-Quran, dan lain-lain. Berkali-kali, sudah 4 kali saya tantang debat, dia nggak mau. Karena dia sama-sama dengan saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kata Muhammad Firdaus saat dihubungi Jumat 18 Maret 2022. Muhammad Firdaus mengatakan dirinya telah melapor ke Polres Tangsel Kamis 7 Maret. Dia membawa saksi Sandi Tumiwa dan Suhanda dalam pelapor tersebut. Saya bawa saksi Sandi Tumiwa dan Suhanda, kata Firdaus. Terpisah, Sandi Tumiwa menjelaskan terkait pelaporan oleh Muhammad Firdaus ini. Sandi mengklaim pihaknya sudah mensomasi pendeta Saifuddin untuk membuat video permintaan maaf. Dia menyebut somasi itu dikirimkan melalui pesan WhatsApp, namun nomor pendeta Saifuddin tidak aktif sampai saat ini. Kita bikin LP ya ke pendeta Gadungan soal dia bilang 300 ayat Al-Quran sudah diganti. Surat somasi melalui WA, ujar Sandi Tumiwa. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya melaporkan Saifuddin karena menilai ucapan Saifuddin Ibrahim yang meminta menghapus 300 ayat Al-Quran berpotensi menimbulkan konflik sara. Laporan itu dibuat di Polres Tangerang Selatan pada Kamis 17 Maret sekitar pukul 21.58 WIB tadi malam. Kita sebagai penjaga keseimbangan sosial dan kontrol sosial serta menjaga kondusivitas dari keragaman dan menjunjung pluralisme dan kebinekaan, maka kita membuat laporan kepolisian untuk pendeta Gadungan yang berpotensi memicu kebencian dan konflik sara, kata Sandi. Dikonfirmasi Kapolres Tangsel Kombes Sarli Solu mengatakan belum menerima informasi terkait laporan terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Saya belum dapat informasinya, ucap Sarli. Pendeta Saifuddin Ibrahim membuat kegaduhan dengan video yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus dan direvisi. Menurut Saifuddin, ayat-ayat tersebut mengajarkan kekerasan dan terorisme. Ia juga menyebut pesantren adalah sumber terorisme. Permintaan itu beredar lewat video viral. Terlihat seorang pria mengenakan kaum hitam berbicara soal terorisme dan radikalisme, serta meminta Menteri Agama mengatur kembali kurikulum di pondok pesantren atau ponpes. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar, bahkan kurikulum di pesantren, Pak. Jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua, kata dia dalam video viral itu. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia.